Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan membahas tentang biaya kuliah profesi apoteker di tahun 2024. Dalam video ini saya memasukkan beberapa biaya untuk kuliah profesi apoteker di beberapa universitas swasta yang mereka cantumkan dalam web resmi mereka. Yang pertama ada Universitas Pancasila. Nah, ini uang kuliahnya dan ini ada biaya pendaftarannya ya, dan juga persyaratan-persyaratannya bisa dicek di webnya pmb.univpancasila.ac.id. Range biaya kuliah profesi apotekernya adalah di 35.200.000 sampai 46.200.000. Ini kok ada range begini karena dia biaya untuk alumni S1 dari Universitas Pancasila itu lebih murah daripada biaya untuk alumni dari luar Universitas Pancasila. Dan rata-rata universitas itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin mengambil pendidikan profesi apoteker dan ingin mencari yang lebih murah, carilah yang sama dengan tempat kalian kuliah S1. Kecuali kalau memang di kampus S1 kalian itu tidak membuka pendidikan profesi apoteker, baru deh cari program pendidikan profesi apoteker di luar universitas yang kalian belajar untuk S1. Berikutnya ada Universitas Islam Sultan Agung, ini di Semarang. Kalau tadi Universitas Pancasila di Jakarta Selatan ya. Sekarang kita ke Semarang. Nah, ini rinciannya ya. Langsung aja ke range-nya ya. Dia ada di 58.250.000 sampai dengan 62.250.000 ya, sama seperti yang tadi ya. Plus juga ada universitas yang menerapkan gelombang-gelombang. Kalau kalian mendaftarnya lebih cepat, misalnya di gelombang 1 ya biayanya lebih murah daripada kalian mendaftar di saat-saat terakhir, gelombang 3 gitu ya. Nah, itu biasanya lebih mahal. Nah, menariknya di Universitas Sultan Agung ini mereka membuka berbagai macam peluang beasiswa, misalnya beasiswa untuk penghafal Quran dan juga berbagai macam beasiswa lainnya. Nah, untuk beasiswa ini silakan teman-teman cek di web resminya mereka, yaitu di pmb.unisula.ac.id. Nah, kalaupun nggak dapat beasiswa, biaya-biaya ini tuh bisa dicicil. Nah, skema cicilannya seperti apa itu bisa juga dicek di web tersebut. Berikutnya ada Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Nah, ini rincian-rinciannya yang teman-teman bisa temukan di webnya mereka di pmb.usd.ac.id. Range-nya itu di 38.070.000 hingga 50.070.000. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, harga alumni sama yang non-alumni itu berbeda. Dan ini tuh sudah include apa aja. Silakan dicek langsung di webnya mereka karena dan gak bisa disamaratakan ya, harga yang tercantum di sini tuh udah termasuk semuanya atau belum, karena setiap universitas itu punya kebijakannya sendiri-sendiri. Bisa jadi harga-harga yang sudah mereka cantumkan di web itu udah semuanya, terus gak ada bayaran tambahan-tambahan. Bisa juga biaya-biaya itu belum termasuk misalnya nanti biaya ujian atau misalnya nanti biaya sumpahan. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya sekali lagi bisa cek di webnya mereka masing-masing, dan kalau masih kurang jelas juga silakan hubungi kontak yang ada di web mereka gitu. Biasanya mereka mencantumkan kontak WhatsApp atau kontak email gitu. Silakan ditanyakan di email ataupun nomor-nomor tersebut. Berikutnya ada Stifar di Semarang. Nah, ini ada biaya-biayanya ya, teman-teman bisa cek di pmb.stifar.ac.id. Mereka mencantumkan tombol WhatsApp juga supaya lebih mudah untuk dijangkau sama teman-teman ya. Nah, range-nya di 40.800.000 sampai 62.800.000. Itu di Semarang ya. Berikutnya ada Universitas Al-Marisah Madani, ini di Makassar. Nah, ini biaya kuliahnya. Nah, mereka juga mencantumkan tombol WhatsApp sehingga mudah sekali untuk teman-teman menghubungi mereka ya. Totalnya 35.503.000 sama biaya pendaftaran ya. Kan biaya kuliahnya 35 juta dan biaya pendaftarannya 503.000.
seperti itu. Dan teman-teman bisa cek juga di webnya ya, webnya pmb.univeral.ac.id. Nah, jadi dari semua yang sudah dijelaskan tadi, dari berbagai universitas swasta tadi, yang dari berbagai daerah tadi itu, kita dapat range-nya di antara 35.200.000 sampai dengan 62.800.000. Nah, ini range-nya emang besar ya, karena ya tadi harga alumni sama non-alumni berbeda. Terus harga daerah, tiap daerah juga beda-beda. Misalnya daerah yang padat penduduknya itu pasti lebih mahal daripada daerah yang kurang padat penduduknya. Terus tergantung peminatnya juga ya, kan banyak yang berminat kuliah di sekitar Pulau Jawa gitu ya. Ini tanpa bermaksud jelek loh ya, tapi memang seperti itu, banyak orang-orang dari daerah tuh datang ke Jawa untuk kuliah. Jadi sehingga harga pendidikan, biaya pendidikan di Pulau Jawa itu lebih mahal dibandingkan dengan di luar Pulau Jawa, seperti itu. Dan banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi range ini. Nah, poinnya adalah kalau teman-teman ingin menjadi apoteker, untuk teman-teman yang masih SMA nih, nah teman-teman harus menyediakan biaya 2 kali, yaitu biaya kuliah S1 dan juga biaya kuliah profesi. Biaya kuliah S1 kita sudah punya videonya ya, silakan dicek, nanti saya masukkan juga linknya di description box. Nah, dan juga sekarang biaya kuliah profesi, seperti itu. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.